Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya Ustadz. Sebenarnya ini pertanyaan titipan dari sahabat saya yang ingin menikah Ustadz. Sahabat saya ini anak kedua dari 2 bersaudara. Dia sudah bekerja, sementara abangnya hanya guru les privat. Ya bekerja juga. Sementara ayahandanya telah meninggal. Jadi begini Ustadz, sahabat saya di sini sudah melakukan lamaran, di mana sahabat saya ini, nanti hitungnya berapa kali antum mengulang sahabat saya ini. Di mana sahabat saya ini dan pihak perempuan sudah membayar atau mencicil untuk pernikahannya seperti biaya dekorasi dan lain-lain. Tetapi pihak perempuan ingin menyudahi hubungan dengan alasan abang dari sahabat saya belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau pasti. Ini mau menikah sama orangnya apa sama abangnya? Jadi pihak perempuan takut untuk finansial setelah menikah tidak cukup dengan penghasilan dari sahabat saya, yang dimana sahabat saya juga menanggung kebutuhan rumah ibunya untuk saat ini. Jadi pertanyaan saya, apakah sahabat saya harus menjalankan sampai pernikahan atau menyudahi hubungan ini Ustadz? Dan juga sahabat saya bertanya, apakah ini ujian atau pertanda bahwasanya memang mereka tidak berjodoh Ustadz? Ya. Begini. Semua yang akan kita jalani dan kita mengambil keputusan untuk melakukan itu, akan ada ujian yang fungsinya mengkonfirmasi apakah kita serius menjalani itu atau tidak. Satu. Yang kedua, ujian ini juga mengkonfirmasi semua potensi kebaikan kita supaya keluar, sehingga saat mendapatkan apa yang kita inginkan dengan semua kekuatan yang baru tadi, lebih mudah menjalani kehidupan baru yang akan kita jalani. Itu dulu kaidahnya. Yo, mari kita ambil ayatnya. Misal pertama Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath samarat wa basyiris sabirin. Ayat 2 Al-Baqarah di ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Saya ambil dari ayat yang pertama dulu, Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum, dan setiap Anda yang hidup pasti akan diuji dengan beragam ujian untuk mengkonfirmasi kesungguhan dari kehidupan Anda, sekaligus untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapati apa yang Anda inginkan. Itu hukumnya begitu, semua akan diuji Bu, Pak. Gimana taunya kalau ini yang melamar ini sungguh-sungguh? Dari mana taunya orang tuanya dia serius? Orang tua harus nguji kan? Ibu maaf Bu ya, Pak, kalau ada anak yang muda ini di sini, tiba-tiba pulang pengajian, datang ke rumah Bapak Ibu, melamar anak Bapak Ibu. Bapak Ibu uji nggak? Langsung setuju apa diuji dulu? Diuji dulu, pasti ditanya, adik siapa? Ya kan? Kenapa ingin melamar anak Bapak? Di mana tinggalnya? Itu udah otomatis. Mengapa kalimat itu penting keluar? Pertama, dijelaskan Al-Quran untuk menguji apakah kita serius enggak. Sungguh-sungguh tidak. Sama persis Anda datang ke sini, apa tiba-tiba ada pengajian Ustadz Adi, merem, langsung nyampe. Hah? Kita lewat pintu ajaib, dibuka langsung masuk An-Nur. Tidak kan? Anda akan diuji dulu. Pengajian dimulai jam 8, Anda tinggal di mana? Di Tangerang. Tangerang ke sini jaraknya berapa? Kemacetannya di mana? Berangkat jam berapa? Ada menghadapi kemacetan, ongkos harus keluar. Datang kadang-kadang ngincar posisi depan, dapatnya di depan bagian luar. Bisa aja terjadi kan? Itu ujian, sungguh-sungguh apa enggak? Ya bisa jadi ketika Anda sampai di sana sudah penuh, ya penuh nggak dapat, balik lagi, diuji. Sebenarnya mau duduk, mau dengar pengajian, nyari posisi atau nyari ilmu? Itu diuji semua. Ya semua konsep hidup begitu. Apa dikira tiba-tiba dapat ijazah begitu aja wisuda tanpa ujian? Diuji dulu. Ya, diuji, pasti Anda ikut ujian dulu, sekolah dulu, diuji dulu, baru dapat ijazah, baru wisuda.
Kalau Anda tiba-tiba dapat gak ada sekolah, gak ada ujian, disoal nanti. Dari sekarang, hukumnya begitu. Jadi kalau Anda berani untuk melamar anak orang, berani juga menghadapi ujian. Dan desain ujian itu Allah sesuaikan untuk mengeluarkan semua potensi-potensi terbaik Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan Anda hadapi saat di kehidupan rumah tangga yang lebih nyata. Minimal Anda paham, ditunjukkan oleh Allah, nih karakter calon istri Anda tuh begini. Oh, masih ada kekhawatiran. Kalau sudah menikah, dia ternyata pribadi yang senang menghitung. Pribadi yang rasional. Bagaimana mengondisikan yang seperti itu? Nanti pelan-pelan tanya balik dulu, Anda serius nggak melamarnya? Kalau serius, buktikan Anda layak terpilih untuk meminang dia. Maka mulai datang dengan pendekatan 3 hal. Pendekatan keimanan dulu, kan? D, sayang biasanya setelah menikah ya. Kalau belum menikah jangan kebanyakan sayangnya, nanti setelah menikah hilang tuh sayangnya. Ya. Oke, kan? D, yang mengatur rezeki kan bukan abang, bukan abang kita juga, bukan abang adik. Yang ngatur rezeki kan Allah. Kalau Allah berkehendak menguji abang dengan rezeki yang cukup hari ini untuk menikahi adik, boleh jadi Allah melimpahkan rezeki kepada kita berdua setelah kita berumah tangga. Kalau sekarang kan cuma rezekinya abang. Kalau abang menikah sama adik kan Allah kasih rezeki abang dan adik. Satu dulu, kita uji dengan keimanan dulu. Untuk menguji kadar imannya kepada Allah, yakin dalam tingkat yang tinggi atau kurang. Karena Nabi yang Nabi katakan apa? Ada 4 kan ukurannya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Calon itu dinikahi dengan 4 hal. 1, linas sabiha. Lihat latar belakangnya. Dia anak siapa, keturunan siapa, karakternya bagaimana, lingkungannya di mana, supaya kita tahu lingkungan itu membentuk karakter. Ya. Yang kedua, li jamaliha. Ini umum karena tampilan fisiknya. Biasanya relatif, ada ganteng, agak cantik itu relatif kan. Walaupun orang katakan jelek itu mutlak gitu ya kan, tapi ya tidak juga. Ya, tidak juga. Tetap relativitas itu ada. Ya. Ah, nanti yang ketiga apa? 5 liha, karena hartanya. Dia boleh, dia sesuai karakter ini. Ada orang yang melihat kecenderungan harta. Ya, kalau untuk perempuan nanti dibalik, dia melihat harta berarti dia sampai pada fitrah hadis itu 5 liha. Dia menilai harta. Oh, harta calon suami segini nih, bisa nggak menjalani kehidupan nanti tuh? Berarti normal itu. Nah, cara suami melihat membalik lagi, bagaimana kemampuan dia menjaga harta suami. Nilai. Nanti yang keempat, kalau ingin kumpulkan semua tadi, itu ya 1 sampai 3, 0. Keturunan 0, fisik tampilan 0, harta 0. Yang satunya lidiniha, kekuatan agamanya, itu 1. Jadi kalau 1 ketemu 0, 10 nilainya. 0-nya 2, 100. 0-nya 3, 1000. Tapi kalau 1 hilang, 0 semuanya. Maka uji dulu dengan imannya. D, yang menentukan rezeki itu bukan abang, bukan abangnya abang, bukan ade juga, tapi yang ngatur rezeki siapa? Allah. Sepanjang kita berumah tangga karena Allah, mendekat karena Allah, berusaha karena Allah, pasti Allah kirimkan rezeki yang terbaik untuk kita. Ya, baru masuk contoh. Lihat deh, Abdurrahman bin Auf saja, rezekinya hanya pakaian yang melekat di badannya. Tapi ketika dia mendekati Allah, Allah kirimkan yang tak ternilai dari apa yang pernah dihitung oleh manusia. Lihat deh, Ali bin Abi Thalib itu sederhana kehidupannya, tapi nama dan kisahnya diabadikan oleh setiap generasi sampai dia menjadi seorang pemimpin pemuda di alam kehidupan akhirat bagi anak-anaknya. Ada tinggal pilih, pengen abang seperti Abdurrahman bin Auf yang hartanya melimpah, atau kita hidup seperti Ali bin Abi Thalib sederhana tapi mewah di hadapan Allah. Itu dong jadi laki-laki. Apakah aku lanjut atau putus ya Ustadz? Cemen ya. Antum diuji nih, semangat, ya, semangat.
Gitu. Ini baru ujian kecil, ini baru bas nih. Basatumul ba'sa, diuji serius nggak? Sungguh-sungguh nggak? Ya, berani datang pada orang tuanya. Datang pada orang tuanya. Kalau udah nyampe orang tua, udah anak ikut. Ini kan? Datang sama orang tua, ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqu 'alan nari jahimi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, fa innaka ghafiru dzambil 'azimi. Duhai ayah mertua, memang tampilan calon menantu ini mungkin tidak seideal orang-orang yang punya tingkat sosial yang tinggi seperti penghuni surga Firdaus. Tapi juga hamba tak kuat kalau berpisah dengan anak bapak. Seperti masuk dalam neraka. Toleran dikit pak. Fa innahu ghafirud dzambil 'azimi. Karena saya yakin bapak itu seorang yang sangat toleran dan mengerti keadaan calon menantu. Ya, insya Allah Nanda akan berusaha sebaik-baiknya. Kalau iman itu sudah terukur, nanti yang lainnya insya Allah akan lebih mudah. Pakai iman ya, pakai iman. Innahu fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum. Udah, ini tiap Jumat baca Al-Kahf tapi maknanya nggak dikaji. Coba lihat para pemuda itu, hidup sederhana tapi dengan iman, nikmat tidur. Anda bayangkan ya, pernah tidur di goa nggak? Ibu pernah masuk goa nggak? Saya pernah. Di ada pantai itu ada gua-gua. Dulu saya pernah waktu kecil diajak ke Bagedur tuh di Rangkas Bitung, ada pantai yang ombaknya itu serumah besar-besar itu. Itu ada karang, ada gua-guanya. Saya pernah masuk tuh. Jadi merasakan betul ada kahf, ada ghar. Kalau ghar itu gua kecil yang cukup untuk 1-2 orang. Kalau kahf tuh gua lebar. Saya pernah masuk ke gua itu, lihat desain-desainnya. Pernah masuk yang di Turki dan saya yakini ternyata batu ternyata kasar. Jadi kalau tiduran di permukaan gua itu pasti kasar. Kok bisa bu ya, ada orang, anak-anak muda masuk ke gua, tidur, saking nyamannya tidur di gua, nggak sadar 309 tahun. Tuh. Tempatnya sempit, keadaan terbatas, tapi nikmat, mataharinya teratur, saking nikmatnya tidur di gua. Yang alasnya tidak empuk, tempatnya terbatas, tapi saking nikmatnya tidurnya 309 tahun. Itu tidur pakai iman. Ada orang kasurnya empuk, rumahnya luas, baru 3 detik itu udah bangun lagi. Jadi yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga itu nih bukan mawaddah tapi sakinah, baru masuk pada logika. Dek, samara itu kan sakinah, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta plus dengan pemberian, tapi sakinah itu ketenangan. Ada pilih mana? Abang kaya tapi rumah tangga kita penuh dengan kegelisahan, atau kita sederhana tapi penuh dengan ketenangan? Pasti calon istri antum mengatakan kaya dan tenang bang. Antum nih. Dah intinya coba diuji dulu ya. Teruskan dulu sampai ke titik maksimalnya. Ya, nanti apa yang bisa dimaksimalkan supaya apa? Supaya semua perjuangan kita itu nilainya sudah dimaksimalkan dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lembutkan. Oke, saya cepat. 1, berdoa minta petunjuk kepada Allah. 2, minta memperbaiki keadaan jiwanya. Anda dengan calonnya, doanya Allahumma aslih ahwalana. Aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaika. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, perbaiki keadaan diri kami dan jiwa kami agar lebih mampu mendekatkan diri kepadamu dalam ketaatan. Sucikan jiwa kami sehingga tidak terbawa dalam kuasa duniawi dan nafsu, karena hanya Engkau lah yang mampu mengendalikan dan mengarahkannya. Itu. Yang kedua, kemudian uji dengan kalimat-kalimat tadi supaya membangun visi kehidupan rumah tangga yang benar. Kalau lolos dari ujian itu, insya Allah yang lainnya akan dimudahkan. Ya.